Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan kisah seorang wanita yang rela melepaskan karir dan kewarganegaranya setelah bersanding dengan penguasa Monaco. Siapa lagi kalau bukan Grace Kelly? Ada apa dengannya dan bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Grace Patricia Kelly adalah seorang aktris terkenal Hollywood yang lahir pada tanggal 12 November tahun 1929 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan John dan Margaret Kelly. Sejak kecil, Grace Kelly ini sudah menunjukkan kecintaannya dalam dunia seni. Hal ini dibuktikan saat Grace Kelly selalu ikut dalam pentas drama di sekolahnya dan menjadi model bersama dengan ibu dan kakak-kakaknya. Selain itu, sejak dia masih duduk di bangku sekolah Stephen School, dia memang sudah bermimpi untuk berkarir di dunia akting. Gak heran sih karena dua dari pamannya memang sudah terjun duluan ke dunia tersebut. Nah, salah satu dari paman Grace Kelly ini yang bernama George menjadi supporter sekaligus pembimbing Grace Kelly untuk mengepakkan sayap aktingnya di dunia Hollywood. Namun sayangnya, keputusan Grace Kelly untuk terjun di dunia akting sangat ditentang oleh kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Bahkan sang ayah ini pernah berkata kalau akting itu tidak lebih baik dari perjalanan. Tapi perkataan tersebut tidak membuat Grace Kelly pantang menyerah terhadap mimpinya. Nah, rasa pantang menyerahnya tersebut akhirnya berhasil membuat Grace Kelly membintangi 11 judul film dan membintangi lebih dari 60 produksi televisi. Puncak pencapaian Grace Kelly di dunia akting nih guys terjadi pada tahun 1955 saat dia diundang untuk bergabung dengan Komite Delegasi Amerika Serikat dalam Festival Film Cannes yang akan diadakan di Prancis. Dia diundang karena berhasil memenangkan Piala Oscar dalam perannya di film Country Girl. Sehingga pada tanggal 4 Mei tahun 1955, Grace Kelly bersama dengan temannya Gladys berangkat ke acara tersebut dengan mengendarai kereta api. Ternyata di kereta api tersebut ada juga tuh seorang aktris yang bernama Olivia de Havilland bersama dengan suaminya yang bernama Pierre Galante. Gladys ini sebenarnya sudah kenal dengan Olivia. Nah, akhirnya dia mengenalkan Grace dengan Olivia bersama dengan suaminya. Nah, tiba-tiba nih guys, muncul nih di benak Pierre Galante untuk memperkenalkan Grace ini dengan penguasa Monaco yaitu Pangeran Rainier III. Alasannya karena saat itu dia melihat kalau Grace Kelly ini adalah sosok wanita yang pendiam, percaya diri, dan memiliki pendidikan yang bagus. Nah, kebetulan juga tuh guys, saat itu Pangeran Monaco atau Pangeran Rainier sedang mencari calon istri. Karena saat itu dia harus melahirkan seorang pewaris untuk keberlangsungan kekuasaannya. Kalau tidak, Monaco akan dijadikan bagian dari Prancis. Tentunya Grace Kelly yang mendapatkan usulan untuk diperkenalkan dengan pangeran tersebut nih guys, tidak langsung menyetujui. Dia berkata kalau dia harus mengkoordinasikan pertemuannya dengan pangeran tersebut dengan studio yang telah mensponsori perjalanannya ke Prancis. Setelah semua disetujui nih guys, akhirnya pada tanggal 6 Mei tahun 1955, Grace Kelly yang ditemani dengan Pierre Galante berkunjung ke istana untuk bertemu dengan Pangeran Rainier III. Sebenarnya awalnya dia tuh janjian dengan Pangeran Rainier itu di jam 3 sore nih guys. Tapi karena kesibukan sang pangeran, akhirnya Grace Kelly harus menunggu 1 jam lagi. Nah, di tengah menunggunya, ada seorang pelayan istana yang bernama Michael de Maurizi yang menawarkan Grace Kelly untuk berkeliling istana. Setelah jam 4 sore, Pangeran Rainier pun bertemu dengan mereka dan saat itu Pangeran Rainier menawarkan ke Grace Kelly untuk berkeliling istana tapi ditolak. Lalu si Grace Kelly mengatakan, "Ya, aku sudah melihatnya." Sehingga Pangeran Rainier ini hanya mengajak Grace Kelly untuk berjalan-jalan di taman sambil memperlihatkan binatang peliharaannya. Awalnya nih guys, dalam pertemuan tersebut mereka sama-sama gugup. Tapi lambat laun mereka akhirnya menjadi santai dan nyaman. Tapi sayangnya pertemuan tersebut tidak bisa berlangsung lama nih guys. Karena setelah itu Grace Kelly masih memiliki jadwal untuk datang di sebuah resepsi yang berhubungan dengan Festival Film Cannes.
Tapi meskipun singkat, dari pertemuan tersebut berhasil menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Buktinya, komunikasi mereka terus berjalan lewat surat menyurat setelah pertemuan itu. Akhirnya setelah kurang lebih 7 bulan menjalani hubungan asmara secara diam-diam, pada bulan Desember tahun 1955, Pangeran Rainier melamar Grace Kelly di Amerika Serikat. Tapi baru diumumkan ke publik pada tanggal 5 Januari tahun 1956. Akhir dari lamaran tersebut nih guys terjadi pada tanggal 18 April tahun 1956, di mana Pangeran Rainier dan Grace Kelly menikah. Pernikahan mereka itu bisa dibilang pernikahan yang sangat mewah guys, karena disaksikan oleh 700 undangan yang hadir serta 30 juta manusia lewat saluran televisi. Namun kebahagiaan yang dirasakan Grace Kelly waktu itu nih guys harus dibayar mahal, karena ketika dia menyandang gelar Putri Monaco di umurnya yang ke-26 tahun, dia harus pensiun dari dunia akting yang telah membesarkan namanya, sekaligus melepaskan kewarganegaraannya sebagai warga negara Amerika Serikat. Dan tugasnya mulai saat itu adalah menjadi pendamping suaminya dalam melaksanakan tugas kerajaan. Sebenarnya Grace Kelly ini masih setengah hati untuk melepaskan karir aktingnya. Sehingga ketika ada orang yang menawarinya untuk menjadi pemeran utama dalam film Marnie, Grace Kelly ini mau melakukannya guys. Ditambah lagi suaminya merestui. Tapi setelah diketahui oleh semua rakyat Monaco, mereka semua tidak setuju, yang membuat Grace Kelly ini mundur dari peran tersebut. Ya daripada satu negara ricuh, mendingan dia yang mengalah. Untungnya keputusan yang diambilnya tersebut bisa dibayar dengan hadirnya 3 buah hati di keluarga mereka, yaitu Caroline yang lahir pada tahun 1957, selanjutnya Albert yang lahir pada tahun 1958, dan Stephanie yang lahir pada tahun 1965. Dengan hadirnya buah hati di tengah-tengah keluarga mereka, membuat keluarga mereka semakin harmonis. Namun setelah 26 tahun hidup bersama, tragedi pun terjadi di keluarga kerajaan tersebut. Waktu itu Stephanie sudah berumur 17 tahun nih guys, dimana dia akan melanjutkan pendidikannya di Paris. Nah pada tanggal 14 November tahun 1982 nih guys, mereka sudah mendapatkan tiket untuk berangkat ke Paris. Lalu pada tanggal 13 September tahun 1982, Putri Grace ingin mengantarkan Stephanie ini ke stasiun kereta api dengan mengendarai mobil Rover kesayangan anaknya yang berusia 11 tahun itu. Awalnya seorang supir menawarkan ke Putri Grace untuk mengantar mereka berdua ke stasiun kereta. Tapi karena mobil tersebut sudah tidak muat 3 orang, karena banyaknya barang bawaan, akhirnya Putri Grace menolak tawaran tersebut. Lalu berangkatlah mereka berdua ke stasiun kereta. Setelah kurang lebih 2 mil keluar dari kota Laturbi, mobil yang mereka tumpangi tersebut akan melewati sebuah tikungan tajam. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi tersebut hilang kendali. Putri Grace yang berada di belakang kemudi mencoba untuk menghentikan mobil tersebut dengan menginjak rem kaki. Tapi anehnya, rem kakinya tidak berfungsi. Stephanie yang melihat ibunya sudah panik, akhirnya mencoba untuk membantu ibunya tersebut dengan menarik rem tangan. Tapi sama saja nih guys, tidak ada yang berfungsi. Justru mobil itu melaju semakin kencang yang membuatnya tergelincir ke dalam lereng sedalam 120 kaki. Setelah mendengar kecelakaan tersebut, bantuan pun datang untuk menyelamatkan Putri Grace dan Stephanie. Untungnya, mereka berdua berhasil dilarikan ke rumah sakit. Stephanie hanya menderita luka ringan sehingga keesokan harinya dia sudah bisa keluar dari rumah sakit. Namun sayangnya, Putri Grace tidak pernah membuka matanya lagi setelah mengalami pendarahan otak yang kedua. Kok pendarahan otak yang kedua? Yang pertamanya kapan? Jadi guys, setelah Stephanie ini keluar dari rumah sakit, dia pun mulai angkat bicara. Dia mengatakan kalau sebelum mereka melewati tikungan tajam tersebut, dia sempat melihat ibunya sakit kepala dan pingsan sejenak. Nah, perkataan Stephanie tersebut diperkuat oleh pernyataan dokter. Kalau di saat itu, Putri Grace sudah mengalami pendarahan otaknya yang pertama, sehingga efeknya adalah badan susah digerakkan.
Sehingga ada yang menduga kalau sebenarnya pas kejadian Putri Grace itu tidak menekan rem atau justru salah menginjak rem. Akhirnya pada tanggal 14 September tahun 1982, Putri Grace dari Monaco meninggal dunia. Semua orang bersedih atas meninggalnya putri mereka, terutama dari pihak keluarga. Setelah Putri Grace ini meninggal, Pangeran Rainier III tidak pernah menikah lagi. Bahkan sampai menjelang ajalnya, dia tuh masih sempat mengingat Putri Grace. Begitulah akhir dari kisah cinta antara Pangeran Rainier dan Putri Grace. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini adalah yang namanya kematian itu kita tidak tahu kapan datanya, tapi dia pasti akan datang. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on the next story. Bye-bye.